Analisis kesalahan sintaksis dan semantik Bahasa Indonesia Sastra Anak. Mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2, dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Perkenalkan, nama saya Ainun Cinta, NPM 306205622. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 30062056072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauda dengan nomor pokok mahasiswa 306206256. Nama Utami, NPM 30620056270. Sebelum menganalisis, contoh kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis sering terjadi pada penyusunan diksi, frasa, proposisi, dan konjungsi. Perlu dipahami, 1. Kesalahan berbahasa dan sastra anak merupakan kekeliruan yang terjadi pada siswa yang sedang belajar bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Kesalahan sintaksis, kesalahan berbahasa dan sastra anak dengan bidang tata kalimat. 3. Kesalahan semantik, kesalahan berbahasa dan sastra anak dengan bidang penggunaan kata yang mengakibatkan perbedaan makna dalam kalimat. Contoh kesalahan semantik biasanya terjadi pencampuran bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Contohnya, ibu saya tadi pagi mengpasar. Dalam bahasa Jawa, kalimat bercetak miring menunjukkan arah ke tadi pagi saya memakan daging korban. Yang dimaksud sebenarnya adalah kurban atau daging hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Karena kesalahan penyebutan menjadi korban atau orang yang menderita akibat suatu kejadian. Untuk apa menganalisis kesalahan berbahasa pada siswa? Tujuan menganalisis: 1. Mengetahui penyebab. Dengan menganalisis, kita dapat mengetahui hal yang sangat penting dalam kesalahan berbahasa. 2. Menentukan solusi. Setelah mengetahui penyebab, kita juga akan dapat menentukan solusi. 3. Dapat menindaklanjuti. Merupakan tujuan utama analisis hingga anak dapat menggunakan bahasa yang benar. Mengetahui penyebab. Dengan mengetahui penyebab, kita dapat menyesuaikan teknik pembelajaran yang tepat untuk anak. Di antaranya, yang pertama, terbawa atau terpengaruh dengan bahasa ibu. Yang kedua, kurang pahaman pemakai bahasa terhadap pemakaian bahasa yang dipakainya. Yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat. Menentukan solusi. Apabila sudah mengetahui penyebab kesalahan berbahasa dan sastra anak, tentu saja kita akan menentukan solusi untuk mendapatkan jalan keluar permasalahan. Bagaimana agar anak paham dan benar dalam berbahasa sesuai dengan apa yang diperlukan oleh anak. Kemudian, hasil dari pertanyaan itulah yang akan menjadi solusi. Dapat menindaklanjuti. Ketika kita sudah mendapatkan 2 poin tujuan sebelumnya, maka kita dapat menindaklanjuti dengan cara mengaplikasikan solusi yang sudah didapatkan. Bagaimana cara menganalisis? Ada beberapa cara atau metode menganalisis bahasa atau sastra anak. Di sini saya sebutkan 4. Yang pertama ada bernyanyi, bercerita, bermain peran, dan juga menulis. Untuk metode bernyanyi, anak diminta untuk menyanyikan lagu anak atau lagu daerah yang disenangi atau diketahui. Yang kedua, bercerita. Bagaimana caranya ya? Cara menganalisis bahasa sastra anak dengan bercerita bisa dengan anak diminta untuk bercerita bebas mengenai hal yang menyenangkan. Kemudian dalam bermain peran, anak diminta untuk bermain peran dengan teman atau dengan guru. Misalnya, anak menjadi seorang dokter dan guru menjadi seorang pasien, atau anak menjadi seorang dokter dan temannya menjadi seorang pasien. Kemudian dengan menulis, kalau untuk metode menulis ini lebih cocok untuk anak di kelas atas seperti kelas 3, 4, 5, atau 6.
dengan anak diminta untuk menuangkan cerita dalam bentuk tulisan. Ya, yang hanya bisa dipakai pada kelas tinggi. Kemudian bagaimana sih menindaklanjutinya? Di sini ada dua metode atau dua cara untuk guru dapat menjelaskan kesalahan berbahasa sastra pada anak. Yang pertama itu dapat dijelaskan secara teoritis, menjelaskan dengan metode satu arah, di mana saja kesalahan berbahasa anak dan menerangkan bagaimana berbahasa yang benar atau baik. Setelahnya, guru dapat memberikan pertanyaan, soal untuk mengukur sampai mana pemahaman anak. Itu tadi penjelasan untuk yang teoritis. Kemudian di sini ada lagi satu cara penjelasan dengan permainan atau dengan game. Salah satu contohnya menggunakan kuis atau tanya jawab nih. Tanya jawab kuis di sini secara spontan. Yang mana yang benar? Guru menyebutkan dua pilihan, kata yang benar dan salah. Setelah anak memilih atau menjawab, guru menyebutkan kata yang benar. Pada metode ini, agar anak semakin bersemangat, bisa menggunakan hukuman kepada anak yang jawabannya kurang tepat atau memberi hadiah kepada yang jawabannya benar. Di sini untuk penjelasan dengan game ini, kreativitas guru sangat diperlukan. Jadi, kesimpulannya, guru harus lebih kreatif dalam mencari solusi nih. Bagaimana caranya menindaklanjuti kesalahan dalam berbahasa dan sastra anak agar mudah dipahami dan juga menyenangkan bagi anak. Hasil dari analisis ini diharapkan anak dapat menggunakan bahasa dan sastra yang benar. Hasil dari analisis ini diharapkan anak dapat menggunakan bahasa dan sastra yang benar. Itu tadi dari seluruh materi kita hari ini. Iya, itulah tadi materi dari kelompok kami tentang analisis kesalahan sintaksis dan semantik bahasa Indonesia dan sastra anak dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kami menjelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.